Ternyata sebelum Kita. ustazah, sebelum ukhti, sebelum umahat yang lain, ternyata ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan di zaman Rasulullah yang hidup jauh di abad sebelum kita. Sudah merasakan hal yang sama, mendapatkan suaminya pelit. Namanya adalah Hindun bintu Utbah. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah rajulun syahihun, seorang laki-laki atau seorang suami yang syahih." Syahih ini artinya pelit, kemudian kedikut, mendit ya. Oke, sahabat hidup berbagi, hari ini kita kembali bersama Uda, Ustadz Dedi Afdal Al-Azhari. Insya Allah kita sekarang akan membahas sebuah tema yang mungkin ini banyak juga dipertanyakan oleh para ibu-ibu ya, termasuk kita sendiri nih. Ini ingin tahu kita nih seperti apa sebenarnya nanti persoalan ini di pandangan agama mungkin, atau boleh tidak dalam pandangan syariat. Oke, langsung aja mungkin ya Ustadz. Hari ini teman-teman sahabat hidup berbagi, kita akan membahas mengenai suami yang pelit. Suami yang pelit. Kira-kira abang nih pelit apa enggak ya? Gimana Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, dan teman-teman yang menonton video ini, yang belum subscribe, kita minta terlebih dahulu untuk tekan tanda like dan subscribe, dan juga bisa di-share ke teman-teman kita, teman-teman dekat, teman-teman yang kita cintai. Di video kali ini, kata Ustazah Ana, kita akan membahas bagaimana kalau menemukan seorang suami yang pelit. Pertama sekali kita ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa sesungguhnya setiap orang pasti menginginkan dalam rumahnya, tangganya itu sakinah, mawaddah, warahmah. Pasti itu. Ya, karena tujuan pernikahan memang itu. Ya, karena tujuan pernikahan memang sakinah, mawaddah, warahmah. Seorang suami pasti ingin mendapatkan seorang istri solehah, kemudian perhatian, kemudian penuh kasih sayang kepada suami dan anaknya. Pasti. Dan di sisi lain, seorang istri juga seperti itu. Pasti menginginkan mendapatkan seorang suami yang soleh, suami yang pengertian, suami yang taat, kemudian suami yang penuh kasih sayang. Ini pasti. Akan tetapi di dalam perjalanan, pasti kita, seorang suami pasti menemukan kekurangan pada istrinya. Dan begitu juga sebaliknya. Seorang istri juga akan menemukan kekurangan pada suaminya. Bisa jadi suaminya perhatian, tanggung jawab, tapi ada kurangnya di solehnya. Dia rajin mencari uang, bekerja, ibadah, tetapi kurang di kesolehannya. Ada juga suaminya soleh, rajin ibadah, tapi kurang di perhatian. Ya. Dan begitu juga sebaliknya. Ya, seorang istri perhatian, sangat perhatian kepada suaminya, perhatian kepada anak-anaknya, tetapi di ibadah malas. Ini akan kita temukan di dalam keluarga kekurangan-kekurangan seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas bagaimana kalau seorang istri menemukan suaminya pelit. Ya. Mungkin suaminya soleh, rajin ibadah, tetapi pelit. Ya. Tidak memberi nafkah secukupnya untuk beli bedak, beli apa lagi? Beli pakaian atau beli belanja sehari-hari, tidak cukup diberikan karena sifatnya tadi pelit. Bagaimana sikap seorang istri apabila menemukan seorang suami pelit seperti ini? Pertama ingin saya sampaikan kepada teman-teman, pada ukhti, pada saudari, kepada ibu-ibu rumah tangga, apabila menemukan suami yang pelit, maka saya akan sampaikan sebuah kisah. Sebelum ukhti, sebelum ibu, sebelum saudari, ternyata sudah ada sebelum kita seorang perempuan yang hidup di zaman Rasulullah mengadukan hal yang serupa.
Ternyata sebelum Kita ustazah, sebelum ukhti, sebelum umahat yang lain, ternyata ada seorang ibu-ibu, seorang perempuan zaman Rasulullah. di zaman Rasulullah yang hidup jauh di abad sebelum kita, sudah merasakan hal yang sama, mendapatkan suaminya pelit. Namanya adalah Hindun bintu Utbah. Namanya Hindun bintu Utbah. Yang mana Hindun bintu Utbah ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengadukan tentang suaminya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun." Ya. Dia mengadu kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan suaminya adalah rajulun syahihun, seorang laki-laki atau seorang suami yang syahih." Syahih ini artinya pelit, kemudian kedikut, medit ya, mendit ya. Medit ya, mendit ya. Ada nama lain itu, pelit, Sempilik Karyang. kedikut atau mendit ya. Sempilik Mendit Karyang. ya. Sempilik Karyang. Bahasa Minangnya itu sempilik Kajai karyang. balapi. Pokoknya itulah pelit sekali. Kajai balapi. Ya. Kemudian dia mengatakan, "Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi." Ya. Abu Sufyan ini tidak memberikan aku nafkah yang cukup. Nafkah yang cukup untuk belanja, untuk keperluanku dan keperluan anak-anakku. Ini pengaduan Hindun bintu Utbah, bahwa sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberi dia belanja yang cukup untuk dirinya dan juga untuk anak-anaknya. Jadi Hindun bintu Utbah ini mendapatkan seorang suami yang pelit. Ya. Suaminya Abu Sufyan. Dia mengadukan bahwasanya Abu Sufyan ini adalah pelit, kemudian mendit, kedekut, kerekot, apalagi mana? Apa? Kajai balapi, sempilik karyang. Kalau bahasa Minangnya sempilik karyang. Sempilik Karyang. Ya. Jadi dia mengadukan kepada Rasulullah, "Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam." Nyuri gitu. Ya. Hah? Nyuri dia gitu. Ya, jadi dia berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan juga untuk anakku, kecuali illa akhadtu minhu wa huwa la ya'lam, kecuali apa yang aku ambil secara diam-diam dari harta Abu Sufyan. Kemudian apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah kepada Hindun bintu Utbah ini? "Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf." Ambillah, boleh ya. Ambillah secukupnya untukmu dan untuk anakmu dengan syarat bil ma'ruf. Oh, boleh berarti ya. Dengan cara yang ma'ruf, bukan ngambilnya sembrono, ngambilnya berlebih-lebihan, melampaui batas. Tetapi kata Rasulullah, solusinya ambillah secukupnya, seperlunya, dengan cara yang ma'ruf. Ya. Jadi Hindun bintu Sufyan ini mengambil uang Abu Sufyan ini secara diam-diam. Nyuri. Ya, jadi rasa bersalah atau beban bagi Hindun ini, makanya dia mengadu kepada Rasulullah. Ya. Jadi teman-teman, pemirsa sahabat hidup berbagi, jadi solusi yang diberikan oleh Rasulullah kepada perempuan, para ummahat, apabila menemukan suaminya pelit, bukan menyuruh istri, bukan menyuruh istri mengadukan kepada hakim, bukan menyuruh istri ummahat untuk minta cerai, untuk melawan dan sebagainya. Tetapi ada solusinya. Ya, ini kan zaman hari ini ya. Saat sekarang ini kita temukan apabila suaminya pelit, dia melapor ke orang tuanya, melapor ke pengadilan untuk minta cerai dan sebagainya, atau melapor kepada teman-temannya di kantor, atau mungkin teman-teman di sekolahnya, melapor kepada pihak lawan jenisnya, sehingga atau bisa juga kepada lawan jenisnya, kepada orang lain yang tidak mahramnya. Ini yang jauh lebih bahaya. Jadi ketika menemukan suami kita pelit, jangan cerita di depan teman-teman kita satu kantor, atau dia guru, dia cerita sama-sama ibu-ibu di sekolah, bukan menceritakan ya, waduh suami saya pelit, aduh suami saya kedekut. Bahasa mana tuh? Ini bahasa Jawa ini. Ini kan keturunan Jawa juga nih sedikit. Mendit ya. Dedi Arjono. Nama saya kan Dedi Arjono ya. Jadi gitu. Jadi solusinya itu bukan kita lawan suami. Jadi bukan kita durhaka, kita kadukan ke pengadilan minta cerai dan sebagainya. Apalagi ngadu ke orang tua ya. Ngadu ke orang tua sehingga terjadi masalah yang besar.
Padahal masuk orang ketiga. masuk orang ketiga. Padahal solusi pertama itu kita seorang umahat, seorang istri, seorang ibu-ibu boleh mengambil uang suami itu secara diam-diam. Tetapi dengan syarat apabila suami tidak memberikan nafkah yang cukup. Ya, ini syaratnya. Tetapi kalau suaminya sudah memberikan nafkah yang cukup, maka seorang istri nggak boleh lagi ngambil harta suami secara diam-diam. Ya. Ya. Jadi syaratnya pertama suami tidak memberi nafkah yang cukup, kemudian mengambilnya bil ma'ruf, mengambil secara baik, ya, bukan melampaui batas. Nanti kalau melampaui batas, bahkan suaminya yang marah, bisa jadi ditalak, bisa jadi suaminya marah besar. Tapi ada juga suami yang udah pelit, kemudian walaupun istrinya ngambil sesuai dengan kebutuhan aja tuh masih marah juga, itu gimana Ustaz? Makanya tadi jangan sampai ketahuan. Ketahuan kan uangnya kadang dihitung. Suami yang pedikit, apa namanya tadi? Kedekut tadi, mendit tadi. Suami yang mendit tuh dia perhitungan banget dan sangat protektif dengan uangnya itu loh Ustaz. Enggak. Ya dia tahu tuh ribuan aja yang hilang tuh sampai tahu. Makanya bil ma'ruf. Kalau bil ma'ruf itu kan secukupnya. Ya mungkin uang suaminya. Ya kalau uangnya 100.000 di sakunya, Ustaz diambil 30.000 untuk biaya makan, tetap aja ketahuan itu Ustaz. Berarti ini keluar dari konteks kita tadi. Konteksnya itu suami mampu. Ya, suami mampu punya uang berlebih, tetapi dia pelit. Ya, kedekut. Ya, mendit. Uangnya di sakunya itu, disimpannya itu di ATM-nya bahkan sampai puluhan juta. Sementara sama istrinya dikasihnya hanya dikasihnya sekian seberapa persen saja. Untuk beli beda nggak cukup. Kok gitu? Masih bisa nih. Ya kita kan belum kaya. Syaratnya kan harus kaya. Jadi abang belum kaya ini. Syaratnya suami kaya, mampu, tapi pelit. Ini maka seorang istri boleh mengambil secara diam-diam. Jadi teman-teman, ini bukan menyuruh ibu-ibu, para istri, para umat untuk mencuri ya. Tadi syaratnya ada suami pelit, ya suaminya pelit, kemudian cukup, ya, tidak mencukupi. Pelit, enggak, suaminya pelit, sementara suaminya mempunyai uang banyak, mampu. Kemudian satu lagi, seorang istri harus mengambil secukupnya, tidak boleh berlebih-lebih. Ya. Jadi saya kenapa berani menyampaikan seperti ini? Karena di dalam Sahih Bukhari itu sudah dijelaskan ada satu bab, ya, satu bab namanya khusus tentang ini. Babnya adalah boleh seorang istri mengambil uang suami secara diam-diam apabila seorang suami tidak memberi nafkah yang cukup. Kalau nggak salah hadisnya hadis 5364. Ya. Hadis yang Sahih Bukhari nomornya 5364. Ya, nanti bisa teman-teman cek sendiri. Di sana dijelaskan bolehnya bab pertamanya itu loh. Boleh seorang istri mengambil uang suami secara diam-diam. Syaratnya apabila suami tidak memberi nafkah yang cukup. Ya. Dan ma'ruf, bil ma'ruf. Tapi dengan syarat bil ma'ruf. Ya. Mungkin ini teman-teman pembahasan kita tentang apabila seorang istri menemukan suami yang pelit. Kedekut. 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 Ya. Jadi kita tanya dulu kepada Ustazah Ana ini yang di samping, kira-kira suaminya pelit apa enggak? Enggak pelit sih. Tapi kedekut. Tapi jarang ngasih. Taruh aja uangnya gitu. Ya sama aja. Bisa diambil aja, maaf ya selama ini ngambil-ngambil nggak tahu. Ini karena kita itu nggak ada rahasia. Jadi uang saya letak di suatu tempat, istri boleh mengambil. Jadi antara kita, dan begitu juga sebaliknya, uang anti ya, diletakkan di suatu tempat kan kita bebas mengambilnya. Kan ATM-nya aja saling tahu itunya. Iya, paspornya pun tahu. Paspor. Passwordnya. Inilah teman-teman. Jadi bagi ibu, bagi umahat, bagi saudariku yang mempunyai suami pelit, maka bersabarlah, karena masing-masing suami itu mempunyai karakter masing-masing ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bisa jadi suami ibu pelit, ya, suami ukhti pelit, ternyata kasih sayangnya luar biasa. Ya, itu yang perlu kita syukuri, yang perlu kita sadari. Ya. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jangan langsung ketika suaminya pelit langsung marah-marah, langsung diceritakan sama yang lain, langsung curhat sama di sosial media, langsung diceritakan di sosial media, Facebook, bikin Instagram. Status suami saya pelit sekali. Wah, ini sama menceritakan aib keluarga kita ke orang lain.
Soalnya gini Ustaz, suaminya tuh mampu, Ya. pelit ngasih uang. Yang dicuri itu pun nggak tahu kita di mana taruhnya. Ustaz. Itu gimana caranya Ustaz? Ini pertanyaan baru, ya. Suaminya pelit, Mm-mm. kemudian Kalau kita kan boleh tadi ngambilnya cara diam-diam. ya, Yang mau diambil tuh nggak tahu di mana taruhnya, itu gimana caranya Ustaz? kalau di zaman Nabi, Pada siapa ngadunya tuh? kalau di zaman Nabi, zaman Rasulullah, karena bank ini memang nggak ada ya. Hmm. Jadi suami itu nyimpan uangnya di rumah, Heeh. dibuat di Kalau sekarang dalam kan di lemari. ATM-nya Ustaz, gimana cara nyurinya gitu. Apalagi kalau pin ATM-nya nggak tahu gitu Ustaz. Ini Ini parah kan juga. juga masalah ini berarti Ustaz. Kalau seperti ini, berarti perlu kedekatan. Apa perlu orang ketiga untuk mediasi kita nih Ustaz? Ya, kalau seandainya, pertama jangan mediasi dulu. Pertama, Bicarakan baik-baik. bicarakan baik-baik. Seorang istri harus terbuka, harus mengeluh kepada suaminya dengan syarat suami ini jangan sampai didikte. Ya, ini satu dalam rahasia kita dalam rumah tangga. Jangan sekali-kali suami itu didikte. Karena ar-rijal qawwamu 'alan nisa. Ya, ini sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an. Ar-rijal, suami itu adalah pemimpin bagi perempuan, pemimpin dalam rumah tangga. Apabila satu kali seorang istri mendikte suaminya, maka di sini Kebiasaan. hati suaminya sudah kena. Dia enggak ini lagi, seret lagi apa? Nggak ada perasaan lagi tuh. Udah kena hatinya di pertama, karena istrinya suka mendikte. Jadi ketika ngasih uang tuh dia berat. Ya. Tapi coba seandainya seorang istri itu patuh, ketika bertemu dengan suaminya langsung pasang senyum manis, Oh, gitu. kemudian membuat bahagia suaminya. Jangankan 100.000, mungkin semua uang itu dikasih semua, adik aja nyimpan. Ini enggak, ini suaminya didikte. Ini kewajiban abang lo membelikan baju, kewajiban abang lo beli belanja, beli bedak. Ini dikte. Tidak digitukan pun suaminya sudah tahu. Jadi minta aja dengan nada yang baik. Misalnya, abang rasanya adik sudah butuh bedak, misalnya. Itu benaran. Bang, adek rasanya baju ini sudah agak warnanya udah agak pudar. Ini suaminya akan paham sendiri. Berarti suaminya istrinya minta ini, minta dibeliin baju. Ini suaminya didikte. Abang ini tidak tanggung jawab. Wah, ini mana mau suami diginikan. Ayat Al-Qur'an aja menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi suami itu harus diangkat. Ya, ini kuncinya teman-teman. Ibu-ibu, ini khusus para ukhti ya. Nanti kita akan buat juga video khusus untuk para akhi. Hari ini khusus untuk ibu-ibu videonya, dan besok kita akan bikin lagi bagaimana kalau menemukan seorang istri yang Pelit. bukan pelit, Apa tuh? kurang perhatian. Oh, perhatian. Karena zaman sekarang, karena istri banyak main game ya, atau banyak megang HP, Curhat Ustaz. atau banyak bisnis ya, ternyata istrinya Jadi lalai gitu ya. jadi lalai, Perhatikan lupa dengan tanggung jawabnya kepada suaminya. Apalagi kalau udah Karena- punya banyak anak gitu ya. Apalagi kalau sudah mempunyai anak. Jadi istrinya sibuk dengan anak, sibuk dengan masak. Sementara suaminya juga butuh perhatian, butuh belayan. Nanti kita bahas di Oh, ini curhat ya Ustaz. bukan. Ini karena banyak ini sekali. Ini bukan di apa aja satu orang atau dua orang, tetapi sudah menjadi rahasia umum. Seorang istri apabila sudah mempunyai anak, apalagi kalau seorang istri itu juga seorang Wanita karir. karir. Ini sudah alamat menderita nih suaminya. Ya, jadi nanti kita akan bahas juga di video berikutnya. Oleh sebab itu, teman-teman jangan lupa bantu terus channel kita Hidup Berbagi. Kita akan berusaha menampilkan, Agar kita lebih semangat ya. Kita semangat membuat juga konten-konten yang lebih bermanfaat. kreatif dan bermanfaat. ya. Oke teman-teman, Ya, subscribe itu gratis ya Ustaz ya. seperti itu gratis. Oke. Yang buka tadi Ustazah, jadi Ustazah juga yang tutupnya. Oke, mungkin para ukhti, para ummahat semuanya, kita sudah mendengarkan tadi penjelasan dari Ustadz kita, Uda. Mudah-mudahan bisa kita mengambil pelajaran, dan boleh juga nih sekali-sekali kita coba praktekkan nih ya. Apabila uang belanjanya dirasa kurang ini ya, kemudian ada uang suami yang kita temukan lah mungkin ya Kak, atau kita tahu tempat penyimpanannya, Di boleh dompetnya kita mungkin sahabat Hidup Berbagi sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Kita insya Allah nanti akan bahas seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Insya Allah kedepannya kita akan bahas tentang bagaimana pula dengan istri yang tidak perhatian sama suami ini.
Ini benar nih, bagus juga ini kira-kira ini. Jangan sampai ini curhatan Ustadz udah ini ya. Lalu curhatan ini mungkin saya perlu introspeksi dulu ke depannya nih. Oke. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.